berjumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Senang saya bisa bersama-sama dengan sahabat Kristus semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para muda dan para anak. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bersukacita di kala duka. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita kami mohon kasih karunia-Mu dalam Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami firman Tuhan. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika, pasal 5 ayat 16-18. Kitab 1 Tesalonika, pasal 5 ayat 16-18. Berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, apakah judul di atas tadi mungkin terjadi? Kita dapat bersuka cita di kala duka melanda hidup kita. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa seseorang hanya dapat merasakan senang jika kita mendapatkan keuntungan. Tubuh yang sehat bugar, juga tak ada persoalan dalam hidup. Pekerjaan lancar, keluarga baik-baik saja. Pokoknya hidup tak menghadapi tantangan dan persoalan. Pertanyaannya adalah apakah kita tak akan menghadapi persoalan dalam kehidupan ini? Malah kalau mau dibilang kan, bukankah persoalan itu selalu ada? Terlebih lagi, bagaimanakah kita dapat mengalami sukacita Tuhan jika tak ada persoalan dalam hidup? Nah, umat Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diajak untuk bersukacita senantiasa. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sementara kehidupan kita tak selalu berjalan tanpa hambatan atau malah halangan dalam hidup. Halangan itu malah selalu ada. Apakah yang dimaksud dengan bersukacita senantiasa? Nah, sahabat Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima pengorbanan kasih Kristus bagi kita, maka kita menyadari benar bahwa demi kelepasan dan keselamatan kita, Tuhan sudah rela menderita dan mati bagi kita. Lalu, apakah kita berpikir bahwa setelah itu kita tak boleh mengalami tantangan kehidupan yang seringkali bahkan tak sebanding dengan pengorbanannya? Umat Tuhan, Paulus ketika ia menuliskan ajakan ini sebagai hamba Tuhan yang setia, ia bukan sedang dalam kehidupan yang nyaman dan baik-baik saja. Ia sedang ada dalam penjara karena memberitakan Injil, difitnah dan ditangkap. Bagaimana seorang yang difitnah, dipenjara, yang sedang mengalami kesusahan seperti itu dapat mengajak umat Tuhan untuk bersukacita senantiasa? Apakah ajakan Paulus adalah ajakan palsu atau omong kosong ya? Tentu bukan.
Paulus sendiri adalah seorang yang sungguh-sungguh menghayati dan beriman akan pengorbanan dan kasih Kristus baginya. Penghayatan iman ini, umat Tuhan, penghayatan iman yang selalu bersandar kepada Tuhan. Umat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penghayatan ini malah membuatnya melihat bahwa penderitaan dan tantangan kehidupan itu membuatnya semakin melihat cinta kasih Tuhan yang telah ia terima. Inilah kemudian yang melahirkan iman bahwa sukacita pengikut Kristus menjadi tidak berkurang karena penderitaan atau situasi yang tidak menguntungkan lainnya. Sebab sukacita itu berakar pada hubungan dengan Kristus yang sangat kuat dan erat. Lagi pula ketika kita sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Allah, maka kita juga percaya bahwa di atas semua kesusahan dan tantangan itu, kita percaya pada penyelenggaraan Allah di atas dunia ini. Pastilah ada maksud dan rencana Allah atas dunia ini bagi kita atau bagi dunia di sekitar kita. Coba nanti baca, bandingkan dengan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 ya. Sukacita yang diajak oleh Paulus adalah sukacita yang melampaui apa yang kelihatan. Namun sukacita itu dialami oleh iman kepada Kristus Tuhan. Itulah sukacita kita. Nah, itulah sebabnya Paulus dapat bersukacita di tengah persoalan dan tantangan kehidupan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apakah Paulus dan setiap orang beriman tak merasakan kesedihan ketika tantangan dan persoalan itu hadir? Sebagai manusia biasa, pastilah Paulus merasakan kesedihan. Oleh karena itu Paulus mengajak juga untuk berdoa. Doa adalah cara kita terhubung dengan Tuhan Allah. Dalam hal ini, sarana kita meminta kekuatan dan sukacitanya. Doa membuat kita lebih terfokus pada kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Doa membuat kita dapat melihat segala yang luar biasa yang terjadi atas hidup kita yang telah ada di sekitar kita. Bukan hanya terpusat pada tantangan dan persoalan itu saja. Kata Bon Peter, hidup itu sulit, tetapi lebih sulit jika engkau menyerah. Ini menandakan bahwa jika kita menyerah dan tak datang pada Tuhan, maka perjalanan hidup kita ke depan menjadi gelap. Doa membuat kita tenang, melihat sesungguhnya Tuhan mau memberi kita jalan keluar apa, atau apakah yang telah diberikan kepada kita sebagai karya Allah melalui hidup kita yang mengalami kesusahan dan tantangan. Singkatnya, dalam keheningan doa kita diberi hikmat dan juga sukacita sorgawi, seperti yang dialami Paulus ya, ketika dalam penjara itu Paulus dapat tetap berdoa dan bernyanyi. Dalam kedekatan hubungan kita dengan Allah, lalu kita tahu bahwa tak semua hal yang kita inginkan terjadi. Namun kita juga beriman bahwa jika Tuhan Allah berkehendak, tak ada yang dapat menghalanginya. Bagaimana maksud Tuhan
biarlah kita serahkan segalanya kepadanya. Di sanalah sukacita dari Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus berjalan dan berjuang memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Walau untuk itu kadang kita juga merasa sendirian, ditinggalkan, dicemooh oleh orang-orang di sekitar kita dan harus menanggung beban sendirian kadang-kadang seperti itu. Tetapi sesungguhnya kita tak pernah sendirian kan? Ada Tuhan yang selalu bersama kita, yang memberi kita kekuatan. Oleh karena itu benar kata Zarinda, seperti matahari kamu bisa sendirian, namun tetap bersinar. Bagi kita ini dapat terjadi karena apa? Karena kuasa kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Ia hidup di dalam kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, umat Tuhan, bagaimana jika saudara dan saya yang sedang melihat sahabat atau teman kita yang sedang mengalami kesusahan dan tantangan kehidupan itu? Jangan ambil bagian seperti mereka yang menyebabkan Paulus di penjara ya, jangan. Jangan membawa kesusahan bagi mereka umat Tuhan itu atau sahabat Tuhan itu. Jika demikian itu tanda bahwa engkau tak hidup dalam sukacita Tuhan karena tak mengalami kelepasan dan kasih pengorbanan Tuhan. Jika kita tak bisa berbuat lebih, paling tidak kita bisa mendoakannya agar Tuhan memberikan kepadanya kekuatan, pertolongan dan sukacitanya dengan caranya, cara Dia Tuhan kita. Jika kita dipenuhi sukacita Tuhan, tentu kita juga ingin sahabat dan teman kita bersukacita. Sama seperti kita yang telah dan terus terhubung dengan Kristus. Kiranya ia pun yang sedang menghadapi tantangan menemukan dan ditangkap oleh kasih Kristus yang adalah sumber sukacita bagi setiap pengikutnya. Jadi, sahabat Kristus, bersukacita di tengah duka cita? Tentu bisa, karena kita telah memiliki Kristus dalam hidup kita dan menjadi pancaran kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau adalah sumber sukacita kami dan kami akan terus memancarkan sukacita Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan kami mohon kasih karunia-Mu terus. Kami mau berdoa Tuhan, kami teringat pada sahabat-sahabat kami, Ibu Revanita, Pak Dedi yang sekarang masih mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan hadir di hadapannya, menolongnya, dan memberikan kepadanya kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada lagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan mereka tetap memancarkan kasih sayang Tuhan karena sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Tuhan hadir terus dekat dalam kehidupan mereka. Tolonglah dan lepaskanlah Tuhan sahabat dan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau mendengarkannya, karena kami memintanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengorbankan diri-Mu untuk kekuatan, kelepasan, dan pemulihan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, bersukacitalah senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.